semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eka Putri dengan NIM 25 12 21 099 dari kelas 1C Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Moderasi Beragama dengan tema peran pendidikan sebagai implementasi moderasi beragama pada remaja untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme. Moderasi itu kan mengedepankan keseimbangan dan memegang prinsip toleransi. Nah, kenapa sih saya memilih pendidikan sebagai perannya untuk implementasi moderasi beragama? Karena remaja itu mungkin relate dengan pendidikan karena dia masih di tahap mencari bimbingan dan mencari jati diri mereka. Jadi pendidikan ini sangat relate dalam kehidupan remaja untuk implementasi moderasi beragama tersebut. Ketidakstabilan emosional atau ketidakstabilan dalam moderasi membuat remaja itu rentan untuk masuk ke dalam radikalisme dan ekstremisme. Dalam pendidikan, moderasi dapat dijadikan atau disisipkan dalam pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Kalau pendidikan formal itu biasanya dilakukan di sekolah ataupun perkuliahan seperti itu. Dengan apa? Mungkin bisa jadi dengan cara pendekatan atau diskusi yang dilakukan oleh guru atau pengajar kepada anak didiknya atau siswa-siswanya, di mana mungkin bisa diajak berdiskusi atau berdialog tentang agama ataupun berdialog tentang pandangan mereka terhadap perbedaan itu seperti apa. Lalu kegiatan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini mungkin bisa seperti pesantren ataupun organisasi. Simpelnya pesantren deh. Pesantren ini bisa dijadikan sebagai pendidikan non-formal untuk memasukkan nilai moderasi beragama. Di sini mungkin diajarkan beragama dan diajarkan untuk bertoleransi. Lalu yang ketiga adalah sebenarnya ini adalah paling basic dan paling inti, adalah pendidikan informal. Informal ini adalah pendidikan dari keluarga, dari orang-orang terdekat ataupun lingkungan terdekat dia. Nah, pendidikan informal ini itu biasanya lebih berpacu kepada kedua orang tua nih. Jadi kedua orang tua ini harus menjadi figur atau teladan bagi anaknya. Jika pendidikan informal ini pun tidak baik, itu mungkin anak ini salah jalan atau susah. Jadi kuncinya di orang tua. Orang tua bisa menjadi figur atau contoh setidaknya dalam orang tua ini beragama. Tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan nilai-nilai moderasi dalam pendidikan itu adalah tantangan digitalitas. Jadi kita berada di era digitalisasi. Jadinya informasi-informasi ataupun hoax ataupun isu-isu itu gampang tersebar, dan kalangan remaja ini juga bersosial media. Jadi mungkin lebih mudah untuk terbawa jika remaja ini tidak memiliki pedoman beragama dengan baik. Jadi mungkin solusinya bisa dengan memberi pengarahan atau literasi digital yang berbau atau bertema agama juga bisa, ataupun membuat konten-konten yang dimana itu mengangkat tema tentang moderasi beragama. Seperti itu. Sebelum saya tutup video ini, ada quotes mungkin yang relate dengan moderasi agama. Untuk bisa bersatu itu gak harus sama. Buktinya kopi sama susu adalah
Perbedaan yang jika disatukan bisa menjadi komponen yang sangat sempurna atau perpaduan yang bisa dinikmati banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.